Digico Quantum 852 segede lemari, hanya dipakai di monitor. RI1 hampir semua presiden lah pernah bikin acara di sini. Hampir semua partai atau mungkin TNI, kepolisian, banyak aparat, semuanya korporat secara swasta juga sering. Kemarin baru event yang terakhir ada Mercedes-Benz, bahkan gathering bener-bener untuk premium event. Itu betul-betul tayang tuh berapa? Satu layar sudah 24 tampilan. Masuk dalam Symphony of the Star, orkestra 50 pieces. Nah, welcome, selamat datang. Ini kita akan saksikan keseruan behind the scene. Jadi bagaimana dapur pacu dari Ballroom XX1 yang ada di The Ballroom, Jakarta Theater. Setelah upgrade semua sistem yang luar biasa, bukan hanya di lightingnya, tetapi apa saja yang semuanya di-upgrade, yuk ikuti saya. Apa saja dibalik keseruan, GR, persiapan, dan latihan dari sebuah show orkestra 50 pieces bersama Astrid Lea dan Condro Kirono, konduktor. Ini mainan baru. Ada Grandma Lighting full size. Saksikan keseruannya. Jadi betul-betul dulu ada yang Grandma compact MA3 ya. Ini MA3 full size. Langsung sama Dimas yang handle dapur pacunya gitu ya. Kemudian Black Magic Design yang seri kecil, yang lama dulu cuman ada untuk cuman sekedar teks gitu ya. Yo, masuk ke sini lebih lagi. Nah, selain MA Lighting yang ada di lighting controllernya, ini yang nggak kaleng-kaleng, gila. Digico Quantum 852 langsung dipakai di FOH mixer. Kemudian bawahnya itu ada galaksinya ada di bawah, kemudian ada mini rack juga, dan semua tampilan dan desktop yang diperlukan. Kita lihat apa saja yang bisa ditunjukkan dari SPL meternya. Yo, lihat nih dari sini nih. SPL-nya semuanya ada semua. DB S-nya, kemudian ada juga SPL untuk shorts-nya, kemudian ada apa lagi nih, pas-nya. Yang ini untuk apanya nih, Fit? DB SPL slow sama fast. Slow sama fast. Oh, yang slow sama fast-nya. Jadi rata-ratanya betul-betul semua terkontrol. Edison supaya tahu dan kebayang ya betapa pentingnya kita mengontrol SPL level dalam sebuah konser. Jadi kita tidak hanya main kenceng-kencengan, horeg, banter-banteran, tetapi betul-betul semuanya terkontrol. Sama seperti konten kita di ISI kemarin, demo shoot out speaker di luar itu. Sementara kita di outdoor saja, di luar negeri itu dilindungi sekali, safety factor-nya tinggi sekali. Ada yang jagain, memonitor dengan mikrofon measurement yang terukur benar-benar. Tidak boleh lebih dari 100, itu betul-betul 80-an aja udah, dan tidak continuous. Maksimum 90. Iya, 90 udah dimatiin gitu ya. Ya, di limit nggak boleh lebih dari 90. Nah, itu dari mana sih kontrolnya? Nih lihat ya. Ada artwork M30 yang dipasang permanen di sini. Persis posisinya di mana? Persis di atas FOH. Nah, jadi betul-betul itu ada di titik yang posisinya si FOH engineer, bukan di depan, nanti kekencangan juga. Jadi benar-benar di titik FOH dipasang permanen. Dan bukan hanya itu saja ya. Bahkan untuk audiens tuh di sana ada mikrofon juga tuh jauh loh, yang di atas pintu ya. Jadi betul-betul semuanya terkontrol, tercapture dengan baik. Nah, ini posisi pada saat live bener-bener ya. Ketika kita mempersiapkan sebuah event produksi. Bagaimana lightingnya, bagaimana rundown-nya diatur dengan sedemikian rupa.
Sekarang kita lihat ini masih H-3. Ini proses sebuah latihan, tapi langsung betul-betul di mix. Mixernya benar-benar baru. Lihat ya di mixernya. Nah, sekarang ini video controllernya. Nggak kaleng-kaleng bener. Langsung upgrade. Sekarang menggunakan Blackmagic Design Constellation 4K. Ini video aja cuma untuk capture audionya, juga pakainya interface yang proper, SSL 2+. Ya. Siapa yang ada di balik dari semua productionnya ini? Saksikan media Sejahtera Raya. Tampilannya pun juga ditunjukkan ya. Jadi tampilan dari button, kemudian pembagian monitornya itu betul-betul tayang tuh berapa? Satu layar sudah 8 tambah 4 kali 4, 16 plus 8, 24 tampilan. Ini adalah dapur pacunya. Sekarang kita lihat bagaimana produksinya dari dekat menuju ke panggung. Bagaimana sih menyiapkan sebuah production yang proper. Ini bukan hanya alat ya, tapi lihat ya, benar-benar proper sekali. Sekarang ini speakernya kita menggunakan Meyerson Leo. Meyerson Leo adalah generasi sebelumnya dari Panther, tetapi ini adalah salah satu liner yang terbesar yang dibikin sama Meyerson, yaitu 2 kali 15 inci. Gahar banget, keren banget, dan semua monitor sebagian besar sekarang, bahkan hampir semua, masih ada mix beberapa, sudah menggunakan seri MGF series. Yuk kita lihat productionnya dari jarak dekat, monitor yang dipakai apa, ada juga dari bentuknya itu adalah Claire. Yuk kita lihat seperti apa tampilannya. Bahkan juga upgrade secara lightingnya. Lightingnya bisa kelihatan ya. Betul-betul spotnya juga, tajamnya, shape-nya, semuanya itu jelas banget gitu. Yuk kita lihat monitornya. Nah, itu semuanya menggunakan Meyerson MGF 212. Kemudian untuk yang di sisi bagian dalam, yang rada dalam, yang areanya kecil, bisa menggunakan MGF 210. Nah, di bagian yang paling atas masih menggunakan MGF 210, ada juga yang 208, berarti 2 kali 8 inci. Total monitor kira-kira hampir 40 ya, langsung dipakai. Jadi bayangkan bagaimana memixing monitor sistem itu tidak mudah, karena supaya tidak bertabrakan tumpang tindih satu dengan yang lain. Peletakan speaker placementnya itu juga sangat penting sekali untuk speaker placementnya ya. Jadi kita lihat tadi tampilannya ya, dengan orkestra yang begitu banyak, bagaimana mengatur supaya tidak bertabrakan satu dengan yang lain. David sudah menghitung total auxiliary yang digunakan, khusus untuk di speaker monitor saja sudah 40 auxiliary yang digunakan. Gila nggak itu? Jadi untuk mengatur sebagian hanya menggunakan IEM, hanya sebagian yang pakai IEM. Disinilah pentingnya speaker placement dalam monitoring system. Sangat penting sekali. Ditambah lagi dengan perpaduan alat-alat musik yang sangat komplit gitu ya. Jadi ada alat ketuk, alat gesek, gitu ya, alat tiup, dan semua harus terakomodir rapi dengan benar dan termixing satu persatu, di mana pemainnya, musisinya dia harus mendengar dengan senyaman mungkin juga. Bukan hanya permainannya, tapi dia juga bisa mendengar mitra musisi yang lain dengan komposisi level yang secukupnya, sehingga tidak menutupi permainannya dia. Kepadatannya bisa dilihat ya, nanti dari depan kita bisa tunjukkan. Dan seperti apa dapur pacu dari monitornya, tempatnya di sini nih. Yuk kita lihat keseruan di monitor sistemnya. Gagah banget. Bayangkan, Digico Quantum 852 segede lemari hanya dipakai di monitor dengan tampilan yang seperti ini. Ini penting juga, sepele ya, tapi seorang monitor engineer dia juga
diberi fasilitas dengan CCTV dan tayangan monitor yang cukup sehingga komunikasinya juga enak secara visual. Lalu apalagi yang diperlukan? Bukan hanya secara visual, tetapi seorang monitor engineer dia juga pakai stage monitor yang exactly sama seperti yang didengar oleh para musisinya. Lihat, ini bayangin MJF 212 hanya dipakai untuk wedges monitor dari si engineer, sehingga karakter yang keluar dia betul-betul bisa mendengar sama seperti apa yang musisi dengar. Tapi memang pertanyaannya berapa banyak venue, ballroom atau house of worship yang berani untuk menginvestasikan sistem yang sebegitu proper seperti ini. Ini keseruan dapur pacu di belakang layar ya. Jadi ini live, bener-bener nggak janjian, saya langsung on the spot, langsung review bagaimana proses dari sebuah persiapan 50 pieces orkestra. Ada apa saja rack equipment yang digunakan di monitornya, kita lihat ya. Nih, ini di sini ada ini DBX untuk pembagiannya, DBX dan QSC ini untuk ke distribusi di luar ya. Tapi ini ada Shure, ini lebih ke untuk IEM-nya ya, karena hanya IEM-nya dipakai sedikit saja. Tapi yang luar biasa semuanya di sini sudah pakai Shure Action Series, di mana Action ini adalah salah satu produk top of the line-nya tertinggi dari Shure. Sudah digital semua, ini yang transmisinya. Mikrofonnya juga nggak kaleng-kaleng, KSM yang betul-betul seri terbaik, tertinggi semua. Ya, KSM-nya, lalu headset mikrofonnya bahkan semuanya yang digunakan kebanyakan menggunakan DPA yang terbaik juga. Jadi betul-betul ini memanjakan para musisi, para penyanyi, betul-betul produksi yang proper dan sangat memperhatikan sekali detail peralatan-peralatan yang digunakan. Lalu juga satu lagi yang penting, perlunya intercom system. Ini stage crew-nya betul-betul menggunakan komunikasi yang proper. Jadi tidak mengganggu juga dengan HT misalnya brak-brik suaranya krak-krak itu kan juga jadi tidak proper dan mengganggu musisi bahkan. Nah, salah satu lagi nih yang luar biasa tadi yang di-upgrade di control room lightingnya itu bukan hanya control lighting controllernya, tapi sampai di lighting sistemnya. Ini gila nih. Lihat ya di belakang saya membelakangi Ayrton lighting. Saya badan segini nih, lightingnya segede ini. Yuk, silahkan lihat dari dekat. Ini Huracan, Ayrton seri Huracan. Ini punya puluhan ya, beberapa unit nih, 24 kalau nggak salah ada di sini. Dan segede ini. Bayangkan nih komposisinya ya, saya segini nih tangan saya. Dan punya sekitar 24 atau 32 kalau nggak salah Huracannya. Sebagian juga ada yang di atas, di bawah, dengan komposisi dan penataan yang sangat proper sekali. Ada apa lagi di rack mount sistemnya? Kita lihat bedah di belakang ya. Bagaimana cabling system dan pembagiannya. Ini sebetulnya masih menggunakan rack yang dulu dipakai untuk Yamaha. Jadi belum dipindah ke rack utamanya, tapi ini rack sementara kita pasang di masih portable system, di mana Digico SD rack semua langsung di setup di sini. Menggunakan 2 SD rack di sini. Ini adalah flight case dari surface controlnya Digico Quantum 852. Ada 2 unit di sana. Ini lihat ya, lorong seperti ini juga sesuatu yang amat sangat penting dalam sebuah proses produksi. Sehingga apa? Sehingga ini menjadi traffic dari kru, traffic dari performer, traffic dari musisi. Sehingga ketika dia keluar masuk betul-betul terkoordinasi dengan baik. Ini adalah sebuah bedah konser, persiapan, behind the screen dari sebuah orkestra yang menurut saya salah satu one of the best yang proper sekali. Bersyukurnya Bapak Benny Suherman selaku pemilik, owner dari XX1 Cinema 21 betul-betul pecinta musik, betul-betul seorang yang memahami bukan hanya secara musikalitas tetapi profesional audio, video, lighting,
bahkan sampai multimedianya, sehingga semuanya proper sekali. Traffic dari ballroomnya pun juga sudah dipikirkan sedemikian rupa. Sampai ini rak-rak yang untuk penggunaan ke pre-function room, lalu ke paging, lalu ke ruang-ruang VIP, semuanya bisa terkontrol. Sehingga ketika tamu, karena ballroom ini sering dipakai RI1, hampir semua presiden lah pernah bikin acara di sini. Hampir semua partai atau mungkin TNI, kepolisian, banyak aparat, semuanya korporat secara swasta juga sering. Kemarin baru event yang terakhir ada Mercedes-Benz, bahkan gathering bener-bener untuk premium event. Nggak gede, tetapi event-event yang amat sangat premium. Ini simetris, di kanan kiri ada sebuah akses yang betul-betul orang itu bisa traffic dengan sangat proper. Di sisi sini langsung bisa masuk ke fasilitasnya. Tuh, ini masuk ke area fasilitas yang lain, di mana kita bisa lihat ya, semuanya terkoneksi dengan baik. Nah, terkoneksi, ini langsung nyambung lagi ke venue utamanya. Ini penting sekali, sehingga traffic dari VVIP, dari performer, artis, musisi, dan kru, kita betul-betul terakomodir dengan baik. Nih lihat koneksinya. Nih, tembus lagi langsung ke panggung. Nah, seperti apa layout tata letak dari lighting Ayrton yang tadi saya bilang. Lihat ya di sini. Dideret langsung sedemikian rupa. Komplit sekali. Tuh, ini Cobra. Ini semuanya menggunakan Ayrton. Lalu untuk ambient, bentuk warna supaya shape-nya bagus, ada juga par-par yang disiapkan baik di bawah maupun di atas. Ini ya, perhatiin ya, bagaimana membentuk shape dari ruangan, parnya itu lightingnya pun sudah ditata dengan baik. Nih, ikuti ya, bagaimana parnya ditulis ya. Semuanya rapi. Nah, satu lagi yang sederhana tapi penting adalah monitor atau prompter, teleprompter yang sangat digunakan, jelas sekali dan besar. Ini penting sekali karena buat memberikan clue, memberikan kode buat para penampil, pembicara, penyanyi, waktunya kurang berapa, semuanya sangat jelas sekali dan bisa terlihat dengan sangat bagus. Wow, keren sekali bagaimana kita membedah sebuah konsep produksi yang amat sangat proper. Gak cuma itu, di ruang tunggu kita ada bar. Nah, jadi untuk ruang tunggu santai, lalu bar, semuanya sangat tersedia dengan baik. Satu lagi yang kita perlu bahas adalah bagaimana kita bisa menghasilkan visualisasi yang baik. Lihat ya, titik-titik penempatan kamera, kemudian stand-nya yang disiapkan, semuanya menggunakan kamera-kamera yang proper. Bahkan sekalipun dengan third party company, misalnya rental, misalnya vendor, mereka sudah disiapkan titik-titik untuk penempatan kameranya dengan detail. Itu yang luar biasanya. Ya, ini tadi adalah sebuah persiapan kita dalam beberapa hari lagi untuk masuk dalam Symphony of the Star Orkestra 50 pieces bersama Astrid Lea Orkestra dan Condro Kirono Conductor. Enjoy full orkestra at the Ballroom at Jakarta Theater.